Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirmizi Tahir dari kelompok 8 bersama teman saya Sunanisa Abdi Wahyuni, di mana eh, kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Anak. Langsung saja, sebelum kita masuk kepada faktor-faktornya, faktor genetik merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Akan tetapi ternyata banyak juga faktor-faktor lain atau hal-hal lain yang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, lalu apa sajakah faktor-faktor tersebut? Nah, itulah yang akan kami jelaskan di video ini. Akan tetapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua hal yang berbeda, yang dimana pertumbuhan atau yang sering disebut dengan growth adalah karakteristik fisik yang membuat perubahan atau membuat perubahan tubuh anak bertambah secara kasat mata. Nah, pertumbuhan anak itu dapat dipantau atau dapat kita lihat dengan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada anak, yaitu dengan mengukur perubahan tinggi badan, berat badan dari sang anak, lalu ukuran lingkaran kepala, dan hal-hal lain yang dapat diukur dengan alat-alat ukur-ukur tertentu seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan itu atau yang sering disebut dengan development adalah proses bertambahnya kecakapan, bertambahnya skill atau kemampuan anak untuk menuju kedewasaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan tubuh, terus kematangan emosi dan mental, lalu kecerdasan, lalu kecakapan atau kepandaian dalam berbicara dan berbahasa dari sang anak, serta kemudian bagaimana anak itu memiliki kemandirian dan bagaimana dia bersosialisasi. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan atau development. Nah, akan tetapi walaupun kedua hal itu adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi ternyata antara pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, selalu bersamaan seperti itu. Karena antara pertumbuhan dan perkembangan ini selalu berkesinambungan, yang sejalur dengan bertambahnya usia dari setiap anak seperti itu. Nah, oleh sebab itu mari kita masuk kepada pembahasan tentang berbagai macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak seperti itu. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah genetik. Nah, sudah disinggung sedikit tadi bahwa faktor genetik itu merupakan faktor yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang pertama yaitu adalah genetik. Nah, sudah disinggung sedikit tadi bahwa faktor genetik itu merupakan faktor yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak, mulai dari karakteristik fisik dari sang anak, yaitu seperti tinggi badan, terus berat badan, dan juga struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, bahkan tingkat kecerdasan dan bakat dari setiap anak itu juga berperan dari itu berdapat dari genetik tersebut. Nah, seperti itu. Jadi misalkan jika ada orang tua nih, misalkan ada orang tua, ibu atau bapaknya yang memiliki postur tubuh yang tinggi misalkan, maka tidak menutup kemungkinan anaknya juga akan mewarisi sifat yang dimiliki oleh orang tuanya, yaitu anaknya akan memiliki tubuh yang tinggi juga seperti itu. Misalkan ada orang tua nih, ibu atau bapak yang memiliki badan yang gemuk misalkan, maka tidak menutup kemungkinan juga anaknya juga akan mengikuti mewarisi sifat yang dimiliki oleh orang tuanya, yaitu memiliki tubuh yang gemuk. Nah,
karena ini sesuai dengan realita yang sering kita jumpai di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu misalkan eh, orang tua dari sang anak adalah apa namanya, seorang guru, seorang yang berpendidikan, maka tidak menutup kemungkinan anaknya ini juga memiliki prestasi di sekolahnya itu, dalam arti memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dari teman-teman yang lain seperti itu, karena itu dari faktor genetik yang diturunkan oleh orang tuanya kepada anaknya tersebut. Nah, selanjutnya faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yaitu adalah kecukupan gizi atau pola makan. Nah, seperti itu. Jadi selain faktor genetik, ternyata nutrisi dan apa namanya, asupan yang dikonsumsi oleh anak setiap harinya itu juga sangat berperan penting atau sangat berpengaruh lah terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari setiap anak seperti itu. Jadi ketika anak apa namanya, mengalami pertumbuhan sesuai dengan umurnya, maka itu dianggap sebagai itu dianggap bahwa anak itu mendapatkan kecukupan gizi atau nutrisi yang diberikan oleh orang tuanya terhadap anak itu sendiri. Nah, seperti itu. Sehingga itulah betapa pentingnya nutrisi atau makanan yang diberikan oleh orang tua setiap hari oleh anaknya, karena itu akan berdampak kepada pertumbuhan dari anak tersebut. Dan juga apabila apa namanya, anak-anak kekurangan gizi atau pola makan yang didapatkan setiap harinya, itu juga akan berdampak kepada apa namanya, energi sang anak, semangatnya dalam belajar juga akan kurang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bayangkan saja ketika anak mau pergi sekolah, akan tetapi tidak diberikan asupan nutrisi yang baik, asupan nutrisi yang cukup oleh orang tuanya misalkan, maka bagaimana anak mau semangat untuk belajar seperti itu. Sehingga selain sehat juga harus berkecukupan seperti itu, harus cukup yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, seperti itu. Kalau di dalam perspektif Islam, bahwa di dalam memberikan apa namanya, asupan terhadap anak itu bahkan bukan saja ketika dia sudah menjadi anak-anak, akan tetapi sedari masih dalam kandungan saja sudah harus diberikan asupan yang baik seperti itu dalam perspektif Islam. Jadi mana kalau di dalam Islam itu ditekankan oleh orang tua untuk memberikan makanan-makanan yang halal dan juga baik, halal dan thayyiban katanya seperti itu, sehingga tanpa kita sadari juga ketika kita memberikan asupan yang halal dan baik kepada anak kita, itu juga akan berinfek dia kepada eh, anak itu ketika masih anak-anak, terus remaja, terus dewasa, itu akan berdampak ya seperti itu. Sehingga pentinglah kiranya orang tua memperhatikan dengan sebaik-baiknya di dalam memberikan apa namanya, gizi yang baik, makanan-makanan yang sehat dan juga yang halal di dalam perspektif Islam seperti itu. Itu adalah faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga yaitu adalah faktor yang ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yaitu adalah pola asuh orang tua. Nah, jadi pola asuh orang tua itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa pola asuh itu merupakan proses interaksi atau bentuk komunikasi yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya, sehingga di sana bagaimana orang tua itu memberikan pola asuh yang baik terhadap anaknya seperti itu. Sehingga kalau orang tuanya sudah memberikan pola asuh yang baik terhadap anaknya, maka anak ini juga kedepannya akan menjadi sosok pribadi yang baik pula, memiliki tutur kata, budi pekerti yang baik. Nah, seperti itu sesuai dengan pola asuh yang diterapkan dan diberikan oleh orang tuanya seperti itu. Lalu kenapa sih pola asuh ini sangat penting sekali
atau sangat berperan sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua merupakan sosok pertama, sosok yang paling penting dalam kehidupan anak ketika baru dilahirkan. Yang dimana di sana itu ketika anak baru lahir sudah mendapatkan hak untuk mendapatkan perilaku kasih sayang, perawatan, terus pendidikan. Setelah itu bagaimana itu semua harus didapatkan dari orang tuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua merupakan guru pertama yang mengajarkan anak dari hal-hal yang kecil, dibentuk dari kasih sayang, lalu diajarkan sesuatu hal yang sederhana untuk menjadikan pengalaman dan pengetahuannya seperti itu. Sehingga itulah betapa pentingnya pola asuh yang diberikan oleh orang tua itu harus baik seperti itu. Bagaimana orang tua itu merawat anaknya, bagaimana orang tua itu berperilaku juga di dalam lingkungan keluarganya tersebut. Karena anak itu secara tidak langsung akan belajar dari pengalaman-pengalaman atau sesuatu yang ditemukan di dalam lingkungan keluarga tersebut seperti itu. Kalau keluarga itu harmonis, misalkan bapak dan ibunya selalu harmonis seperti itu, selalu bertutur kata yang baik, selalu mengerjakan hal-hal yang baik, maka secara tidak langsung anak itu akan belajar sesuai dengan apa yang dilihat dari orang tuanya seperti itu. Misalkan orang tuanya rajin membaca buku, rajin mengaji, maka dari sana akan anak tersebut secara tidak langsung akan belajar sesuai dengan penglihatan panca inderanya seperti itu. Oleh sebab itu, ketika orang tua memberikan asuhan tersebut, maka usahakanlah menjadi sosok teladan yang baik juga kepada anaknya seperti itu. Dan adapun pola asuh yang biasa digunakan oleh orang tua, berbagai macam karakter pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Yang diantaranya yaitu ada namanya pola asuh otoriter, yang dimana pola kepada anaknya seperti itu. Dan adapun pola asuh yang biasa digunakan oleh orang tua, berbagai macam karakter pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anaknya. Yang diantaranya yaitu ada namanya pola asuh otoriter, yang dimana pola asuh ini hanya mengutamakan komunikasi satu arah melalui berbagai larangan dan perintah secara ketat. Dalam arti di sini itu bahwa orang tua itu selalu menekan kepada anaknya bahwa dialah yang tahu ini yang terbaik untuk anaknya. Padahal kan anak itu memiliki kebebasan dalam dia mencari minat bakatnya dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika orang tua menggunakan pola asuh otoriter ini, anak itu terasa tertekan seperti itu. Tidak ada kesempatannya untuk mengeksplor dirinya apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari anak itu sendiri. Nah, itu pola asuh yang pertama. Pola asuh yang kedua yaitu adalah demokratis, yang dimana pola asuh ini itu memperhatikan dan mengembangkan kebebasan anak seperti itu. Namun kebebasan itu tidak dibebaskan secara mutlak. Orang tua itu melakukan komunikasi antara dengan anaknya seperti itu. Mana kira-kira yang terbaik untuk anaknya. Maka pola asuh inilah menurut sebanyak orang bahwa ini adalah pola asuh yang terbaik seperti itu. Nah, lalu pola asuh yang ketiga yaitu adalah permisif, yang dimana pola asuh ini adalah membebaskan keinginan anak seperti itu, terlalu memberikan kasih sayang berlebih seperti itu. Akan tetapi ada dampak negatif dari pola asuh permisif ini, yaitu anak akan cenderung susah untuk diatur, lalu anak cenderung egois seperti itu, dan sulit untuk diajak berdiskusi, berkomunikasi seperti itu. Karena pola asuh ini adalah pola asuh yang terlalu memanjakan anak-anaknya seperti itu.
Nah, mungkin Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang pertama, di sini saya sebagai pemateri yang kedua. Selanjutnya ada stimulasi. Stimulasi juga dapat berfungsi sebagai penguat yang bermanfaat untuk mengoptimalkan perkembangan anak, yang meliputi stimulasi visual, penglihatan, verbal bicara, auditori, pendengaran, taktil, sentuhan, dan sebagainya. Stimulasi melalui bermain, membaca, bernyanyi, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Membantu anak merangsang kemampuan otaknya sekaligus melatih gerak tubuh dan keterampilan inderanya. Hal ini dikarenakan stimulasi dapat memicu aktivitas di otak untuk menciptakan koneksi listrik yang disebut sinapsis. Jumlah stimulasi yang diterima anak secara langsung mempengaruhi berapa banyak sinapsis yang terbentuk. Selain mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir dan berkomunikasi, stimulasi juga merangsang rasa ingin tahu dan keterampilan observasi anak. Adapun juga simulasi yang berulang-ulang dan konsisten memperkuat hubungan-hubungan ini dan menjadikan permanen. Dengan kata lain, semakin banyak stimulasi yang si kecil terima, akan semakin kuat koneksi antar sel otaknya sehingga kecerdasannya juga dinilai makin tinggi. Selanjutnya ada beberapa lingkungan tempat tinggal anak juga berpengaruh ya. Lingkungan sekitar anak juga menjadi faktor yang itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya di usia dini. Lingkungan rumah yang sehat, tentram, dan nyaman sangat penting bagi seorang anak untuk bisa bertumbuh kembang dan belajar. Karena dengan berada di rumah yang sehat, anak bisa lebih percaya diri dan fokus mengasah keterampilan seperti kognitif, bahasa, emosional, motorik, dan dengan leluasa gitu. Lingkungan tempat tinggal yang baik dan layak huni juga bisa menjamin anak mendapatkan cinta dan kasih sayang sentuhan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya untuk menciptakan ikatan yang erat gitu. Adapun juga udara yang bersih, asupan yang bergizi, pakaian yang bersih, mendapatkan akses yang mudah dalam perawatan kesehatan, misal perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi, pengobatan, pemberian ASI, penimbangan yang teratur juga sangat berpengaruh ya. Selanjutnya ada fasilitas sanitasi lingkungan yang baik, yang seperti tempat bermain dan rekreasi yang aman untuk anak bereksplorasi dan belajar. Sebaliknya, lingkungan rumah yang bermasalah dapat berdampak buruk pada perkembangan intelektual, sosial, dan emosional anak. Penelitian telah menunjukkan bahwa lingkungan rumah yang negatif selama bertahun-tahun awal kehidupan anak dapat menyebabkan gangguan perkembangan seperti kemampuan bahasa yang buruk, terus ada masalah perilaku, adapun juga ketidaksiapan anak untuk masuk sekolah. Itu semua disebabkan oleh daripada lingkungan yang tidak sehat, lebih-lebih dari keluarga yang kurang, anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, seperti keluarga yang broken home, terus intinya orang tuanya kurang, peran orang tuanya itu kurang untuk anaknya. Itu semua bisa menyebabkan kerusakan mental seorang anak itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.